Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Tak ada kata terbaik di pagi hari ini kecuali ketorang semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketorang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena ketorang semua masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang dan kesempatan melaksanakan sembahyang Idul Adha di hari yang berbahagia ini. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan ini merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada ketorang semua. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu ketung kirimkan buat ketorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga ketorang yang hadir di sini mendapatkan hidayah dan syafaat di hari kiamat dan ketorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha adalah hari raya kurban. Artinya Allah Subhanahu wa taala perintah ketorang untuk kasih keluar ketorang peharta uang bagi yang mampu untuk beli hewan kurban. Hewan kurban diantaranya adalah sapi atau kambing untuk kurban, lalu dia pedaging itu ketorang bagi-bagi kepada ketorang saudara dorang supaya saling memenuhi kebutuhan pangan, nilai gizi dan protein hewani agar tercipta kehidupan sosial di ketorang pelingkungan. Ada beberapa syarat utama bagi orang yang akan berkurban. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang pertama bagi orang yang berkurban, pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya uang yang seseorang yang berkurban atau ketorang yang berkurban itu kasih keluar beli hewan kurban semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketorang Nabi bilang, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal perbuatan itu tergantung dia punya niat.
Kalau dia niat berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, maka niatnya itu dia mendapatkan nilai kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa dia berkurban karena dia mau ria atau mau dipuji-puji atau karena kesombongan, maka dia mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saleh Idul Adha rahimani rahimakumullah. Dari hadis ini yang mau berkurban dia harus bertekad karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan apa yang sudah dikeluarkan berupa hartanya, semoga Allah terima sebagai dia bekal atau tabungan di akhirat kelak. Dalam Quran Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah ngoni kita orang semua ini karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang kedua, jamaah sekalian, orang yang mau berkurban atau harus kita orang menyadari bahwa apa yang kita orang kurbankan berupa hewan ternak, biasanya dia pedaging dan darah itu tidak pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging hewan, darahnya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai bagi orang berkurban itu adalah nilai ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hajj Allah mengatakan, la yanalullahu luhumahu wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah mengatakan, sekali-kali hewan kurban yang muni berkurban atau kotoran berkurban itu darah dan darahnya, daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah kita punya keikhlasan dan ketakwaan. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan dari berkurban dan bagi dia daging kurban tadi bahwa sesama di antara kita orang adalah karena saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita orang tak mungkin sanggup melihat orang bersaudara dalam penderitaan hidup akibat kesusahan. Kalau orang di sini mungkin sebada, tapi saudara di Palestina pada hari ini mengalami penderitaan yang luar biasa, kelaparan, dibombardir, dibunuh, tidak ada air, tidak ada hewan, tidak ada daging, tidak ada apapun. 2 jam 3 jam mereka sudah harus siap syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada kurban ini adalah Tuhan harus berbagi. Karena Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak akan pernah beriman di antara kita orang semua ini kalau orang mencintai ketemu saudara sama dengan mencintai ketemu diri sendiri. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berkurban harus dengan harta yang halal. Artinya hewan kurban yang ketorang mau beli itu bukan dari penjualan, dari penjualan minuman keras atau dari judi atau uang dari hasil curi atau uang dari hasil berfoya untuk beli daging tersebut atau hewan. Siapa di antara kaum muslimin melakukan cara-cara seperti ini, maka kurbannya tidak pernah mendapatkan niat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, innallaha thayyib, sungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah itu tidak menerima yang lain kecuali yang baik-baik saja. Innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul yang baik-baik. Al-faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa-apa yang Allah rizkikan, dari Allah Subhanahu wa taala rizkikan pada orang semua. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah kisah, ada satu orang itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan dalam kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ulama hadis yang menceritakan bahwa ada satu orang itu yang perjalanan jauh, lalu sampai di suatu tempat diangkat di tangan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu diangkat tangan, dia lihat, dia mata ke atas langit. Dia mengharapkan itu bahwa Allah kabulkan dia berdoa, padahal Allah tidak kabulkan dia berdoa. Kenapa? Karena semua yang dia miliki, mulai pakaian, makanan, minuman,
rumah nauzubillah dari perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, berkurban adalah perjuangan Nabi Ibrahim atas ujian yang berat dalam menghadapi perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam, putra terbaiknya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan hewan sembelihan atau kambing yang besar. Makna sembelihan di sini adalah ikhlas. Ikhlas dalam mengeluarkan harta yang dicintai untuk menolong sesama di antara kita orang dalam satu desa atau satu kampung. Karena membantu agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan agama Allah agar manusia mentauhidkan Allah yang esa dan patuh terhadap aturan hukum Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketaatan dan kesabaran Hajar istri Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalani pertarungan hidup untuk membesarkan Ismail di tanah tandus yang berbatuan yang tidak ada penghuni, namun Hajar yakin apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim suaminya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan atas keikhlasan dan patuh terhadap kesabaran yang tertanam pada diri Hajar istri Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail anaknya, sehingga tanah tandus dan perbuatan itu menjadi tanah suci bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam terkabul atas keikhlasan dan perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini bisa berkorban tahun ini atau tahun depan dan dimudahkan harta dan bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melampahkan terampuh hati, berikan kita rezeki usia yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berkurban bagi memiliki harta yang banyak. Insyaallah mudah-mudahan dia mengeluarkan hartanya untuk berkurban. Jangan sampai di hadapan Allah pada hari kiamat dia akan dihisab, ditanya dari mana ia peroleh hartanya, dan sampai kapan kita akan ditanya. Orang lain semua masuk surga sementara harta orang yang masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara orang itu yang kaum muslimin yang ada di Palestin, baik para mujahidin atau orang-orang yang berharta untuk membantu membebaskan menjadi aksi. Ya Allah, Allahumma tsabbit bi imanihim. Ya Allah, perkuatkan orang saudara di Palestina wa anzil sakinata ala qulubihim. Ya Allah, tenangkan doa hati, berikan dong ketenangan, wa wahid susufahum, dan ya Allah satukanlah dong punya barisan-barisan. Allahumma ahlil kufratu, Allahumma ahlil kufratu wal musyrikin. Ya Allah, hancurkanlah orang yang kafir, orang musyrik, dan juga hancurkan para zoni Israel
membantai orang bersaudara di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.